Dalam satu riwayat mengatakan seluruh surat berdasarkannya 100 sampai balik. 82 surat Allah turunkan di Makkiyah. Allah turunkan Makkiyah sebelum Nabi hijrah, dan sisanya Allah turunkan Madaniyah setelah Nabi hijrah. Kini ku hampir tamat juz 30 namanya. Kalau mau bertanya bara surat yang terdapat dalam juz 30. Bara surat saja Idris. 30 sampai 36. Itu lah beliau. Jadi kalau ada 3 sampai atau 36, jadi siku yang Madaniyah itu. Salabihnya Makkiyah. 3 Madaniyah itu pertama surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru, pakai surahnya. Itu Madaniyah. Yang kedua surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang ketiga surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu Madaniyah itu berpendek-pendek ayatnya, tapi Fathu Makkah terjadi setelah Nabi hijrah. Salabihannya bara sisanya lah itu Makkiyah, termasuk surah An-Naba, surat-surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Selanjutnya Asbabun Nuzul. Jadi ada beberapa surat Allah turunkan, ada sebab turunnya. Namanya apa? Asbabun Nuzul. Jadi tidak segala surat yang Allah turunkan ada sebab nuzulnya dah. Sebahagian surat ada, sebagian surat yang lain tidak ada. Di antara fungsi ada sebab nuzul ayat tersebut, itu ayat atau surat tersebut Allah turunkan sebagai jawaban atau solusi dari masalah yang dihadapi Nabi. Sebagai apa? Jawaban dari Allah atau solusi terhadap masalah yang dihadapi Nabi. Jadi ceritanya dalam tafsir Ibnu Katsir ditemukan di antara sampun nuzulnya orang kafir Quraisy ketika diturunkan Al-Quran ternyata kepo isi Quran itu isi kandungan Al-Quran. Terdengar di orang kafir Mekah isi kandungan Quran itu tentang berita gaib, tentang Yaumul Ba'thi. Yaumul Ba'thi itu hari kebangkitan setelah mati. Masa ada orang mati dihidukan balik? Nyoba tanya-tanya namanya bertanya-tanya ke kawan-kawannya yang sama-sama orang kafir Quraisy. Masa ada hidup setelah mati? Tu kecil orang kafir tu kepada saudara-saudara yang lain. Masa ada namanya saruku dan naraku? Masa ada namanya alam barzakh, alam kubur? Ada yang percaya, ada yang tidak. Tuyunya ada, mungkin yakin, ada yang yakin, ada yang tak yakin tentang berita An-Nabah tadi dalam Al-Quran. Berita-berita dalam Al-Quran, ada orang kafir Makkah mempercayainya, ada mereka yang tidak mempercayainya. Dan karena eboh, turunlah surat An-Nabah yang mengatakan bahwasannya Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan itu pasti ada. Hari kiamat itu pasti datang. Tapi ilmunya kapannya Allah yang Maha tahu. Sebagai jawaban dari tanya-tanya tadi dari orang kafir Makkah yang bertanya ke kawan-kawannya. Terus Nabi amma yatasaalun. Yang terakhir kandungan. Di antara kandungan surat An-Naba, surat An-Naba itu berayat setelahnya. Sampai 10 ayat. Ayat 1 sampai ayat 5 itu ceritanya tentang orang-orang yang bertanya-tanya atau meragukan tentang isi kandungan Al-Quran. Antara yakin atau tidak, antara percaya atau tidak tentang berita-berita yang disampaikan oleh Al-Quran. Jadi orang kafir-kafir itu keponya kalau Anda Muhammad diberikan Al-Quran, ayo cari tahu isi Al-Quran itu. Itu Allah sampaikan dari ayat 1 sampai ayat 5. Dan dari ayat 6 sampai ayat 20 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang
bukti-bukti kekuasaan Allah. Bukti kekuasaan Allah, di antaranya Allah sebutkan Allah lah yang menjadikan kamu berpasang-pasangan. Kalau seandainya Allah jadikan Nabi Adam ciiknya, tak do manusia dah, mungkin lagi anaknya. Itu rahasia Allah yang punya rahasia. Bahwa Allah sayang kawak dijadikan Nabi Adam tu pasangan itu Siti Hawa. Kalau tak ada yang manusia dipasangkan oleh Allah untuk Nabi Adam, mungkin awak tak ada. Jadi penghuni dunia aku hanya Nabi Adam, iblis dan jin. Itu seorang makanya Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan perempuan. Banyak lagi tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah jadikan bumi ini terhampar, boleh, tapi tak bikin pusing dah, berputar, tapi tak buat apa. Banyak itu Allah yang punya kuasa. Allah di antara kekuasaan Allah. Awak sebenarnya memikirkan berputar, tapi awak tak langsung itu berputar. Allah jadikan seperti terhampar, seperti awak berada di karpet punya. Padahal sebenarnya bumi itu berputar. Allah jadikan pasak bumi gunung-gunung supaya bumi kokoh, tidak sebentar-sebentar goncang, tidak sebentar goyang. Kalau gunung-gunung kau dicabut di Allah, itulah namanya goyang. Tiap menit mungkin berkali-kali goyangnya. Karena pasak bumi itu adalah gunung. Banyak lagi Allah sebutkan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Lalu yang kemana lain? Yang ketiga. Jadi kandungan yang ketiga itu Allah ceritakan tentang penduduk neraka. Ciri-ciri penghuni neraka itu agrajonya di dunia. Baru bisa masuk neraka jahanam. Itu fasilitas azab yang Allah sediakan di neraka. Makannya, minumnya, siksaan yang didapatkan dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Dijelaskan dalam surat An-Naba dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-30. Yang terakhir ayat yang ke-31 sampai akhir cerita Allah tentang penduduk surga, ciri-ciri penduduk surga, fasilitas nikmat yang didapatkan dari penduduk surga. Jadi memang sistematis Allah memberikan satu surat tu ayat-ayatnya. Pertama tentang itu, kedua tentang itu, ketiga tentang itu. Jalan. Berarti balanya sampai poin penting kesimpulan dari surat An-Naba. InsyaAllah pada malam ini kita akan bahas sedikit demi sedikit ayat per ayat. Kalau ada yang bertanya keistimewaan surat An-Naba, keistimewaan surat An-Naba itu perlu nak dibaca surat An-Naba itu para itu. Pertama, sambung keistimewaannya dengan surat-surat yang lain. Keistimewaannya banyak dapat pahala. Kalau hadis Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalha. Siapa saja yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, diberikan Allah satu kebaikan yang dikalikan menjadi 10 buah. Cik huruf bacanya amma yatasaalun. Itu nak huruf tu dah. Ain, mim. Yasin, alif, hamzah, lam, waw, nun. Berapa? Biasa 10 anak. Bacanya amma yatasaalun. Itu ada 10 kali 10 kebaikan, 100 kebaikan. Itu cik ayat baru. Kalianlah sampai 10 ayat. Kira-kira berapa huruf yang awak baca. Jadi itu di antara keistimewaan awak membaca Al-Quran. Dan hadis tersebut mengatakan ana la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi 3 huruf. Alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Baca alif lam mim, Allah kucurkan 30 kebaikan. Subhanallah. Dan di antara keistimewaan surat An-Naba sama jo surat-surat yang lain bisa membantu awak nanti di akhirat, menjadikan syafaat bagi awak yang membaca. Jadi keistimewaan khusus surat An-Naba pun ada. Tapi kalau awak baca surat An-Naba, awak faham artinya,
Ku mengingatkan awak tentang hari setelah dunia berakhir. Mengingatkan awak kepada akhirat, mengingatkan awak kepada bahwasanya setelah mati ada kehidupan yang abadi. Adanya yaumul hisab, adanya surga dan neraka. Jadi mengingatkan awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak keistimewaan-keistimewaan yang lain yang samuju membaca surat-surat yang lain.